Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada suatu pengandaian atau situasi yang agak berbeda ketika kita membayangkan bagaimana dunia tulis itu berkembang sampai dengan sekarang ini. Sekarang kalau orang itu melakukan kesalahan dalam tulis-menulis, khususnya orang akan mudah sekali untuk mengadakan perbaikan tanpa diketahui asal-muasal sebelumnya. Jadi ada dalam salah satu fitur, kalau kita itu ngetik di komputer ataupun juga di WA sekarang ini, kalau keliru ngetik atau keliru mau mengatakan sesuatu, lalu ada kesalahan, kemudian bisa diedit. Bisa diedit atau kembali pada kalimat sebelumnya dan kemudian memperbaiki. Tetapi berbeda, zaman dulu saya masih sekolah, masih dengan urusan tulis-menulis dengan pulpen apalagi, maka agak ada kesulitan ketika salah nulis. Pilihannya itu mempergunakan Tip-X atau mempergunakan penghapus yang untuk pulpen gitu ya, yang agak sulit untuk kemudian dipergunakan karena barangkali harus sedikit-sedikit sampai kertasnya itu hampir tipis supaya tulisannya tidak kelihatan lagi tulisan yang salah itu. Jadi gambaran dan juga sikap yang dilakukan oleh Herodes ketika kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini adalah sebuah usahanya untuk menutupi kesalahan yang pernah ia lakukan, bahwa dia itu sudah memenggal kepala Yohanes Pembaptis di dalam kisah Injil pada awal. Kita mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh karena menegur Herodes serta istrinya yang tidak sah. Herodes mengambil istri saudaranya dan kemudian itu menurut Yohanes ataupun juga banyak orang itu kebenaran yang harus dikatakan. Herodes berusaha untuk menutup, Herodes berusaha untuk menghilangkan jejak yang sebelumnya itu sudah dia lakukan, jejak kejahatan. Maka pada awal Injil kita mendengar bagaimana Herodes merasa cemas akan kedatangan Tuhan Yesus. Jangan-jangan ini menjadi orang yang sama dengan Yohanes Pembaptis. Maka pada akhirnya ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus, barangkali berencana untuk melakukan hal yang sama, untuk menutup kesalahan yang telah ia buat. Maka inilah bentuk ketidakjujuran, tindakan untuk melawan kebenaran yang amat sangat sering dialami oleh manusia untuk menutup segala sesuatu yang kurang baik dengan hal yang tidak baik pula. Marilah kita semua menghayati hidup seperti halnya Yesus serta para murid, menyatakan kebenaran dan tidak berusaha untuk menutupi segala sesuatu yang tidak baik. Kalau memang kita melakukan kesalahan, mengakui kesalahan.
dan berusaha untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Jangan seperti Herodes, ketika sudah tahu bahwa dirinya jatuh dalam suatu kesalahan, justru menutupi dan melakukan kesalahan yang sama dengan lebih besar lagi. Murid-murid Tuhan haruslah menjadi orang yang dipenuhi dengan usaha untuk pertobatan sekaligus memperjuangkan kebenaran. Marilah pada hari ini kita mengupayakan terwujudnya sabda Tuhan ini dalam hidup kita. Kita hening sejenak dan meresapkan sabda Tuhan.